Serang, kita harus menemukan jasad anakku. Aku membunuhnya, apa yang akan kau lakukan? Memainkan peran. Manusia, kau benar-benar berani membunuh pangeran ketiga klan naga. Jadi bagaimana kalau aku membunuhmu? Apalagi yang perlu ku persiapkan? Dasar bocah nakal, akan kucabik-cabik. Patriark, hati-hati. Beraninya kau, apakah kau bermaksud menentang kata-kata naga leluhur? Apa yang kau katakan? Naga leluhur sudah pergi ke alam dewa, tidak mungkin dia ada di 9 alam. Naga leluhur ada di sini. Beraninya kau begitu kurang ajar. Hahaha, seekor singa, berani disamakan dengan seekor naga. Apakah kau bicara omong kosong karena takut mati? Hidup itu seperti sebuah sandiwara, semuanya bergantung pada kemampuan akting. Segera, wajah klan nagamu akan ditampar keras. Sistem, gunakan layanan satu atap pada Raja Singa Api. Berhasil digunakan. Ini kekuatan naga leluhur yang sesungguhnya. Namun makhluk di hadapanku jelas seekor singa yang memiliki jiwa dan kekuatan seekor naga, bukankah itu tidak masuk akal? Apakah kau percaya sekarang? Sayangnya, meskipun layanan satu atap itu sangat efektif, tingkat kultivasi Raja Singa Api agak terlalu rendah, jika tidak, dia bisa langsung membunuh naga tua itu. Orang tua, melihat leluhur ini kenapa kau belum berlutut? Naga leluhur bisa sampai seperti ini karena terluka, dan akulah yang menyelamatkannya, jadi, klan naga kalian berutang budi padaku. Leluhur, klan naga kami akhirnya berhasil menantikan kehadiranmu. Bagaimana kau bisa berubah menjadi singa? Pemimpin sekte, apa yang terjadi? Mengapa Kaisar Naga berhenti menyerang? Aku juga tidak yakin, mungkin Patriark melakukan sesuatu. Sepertinya krisis ancaman klan naga telah diatasi untuk sementara waktu. Patriark, aku sungguh menyesal telah menyinggung perasaanmu tadi, klan naga kami bukanlah klan yang tidak tahu berterima kasih, kau telah menyelamatkan leluhur kami, kebaikan ini tidak akan pernah dilupakan oleh klan naga. Pangeran ketiga dari klan naga itu. Aku percaya pada leluhur, masalah Long San pasti tidak ada hubungannya dengan kalian. Leluhur, ini adalah sisik naga abadi, kapanpun kau mengalami kesulitan di domain langit, gunakan sisik naga ini, aku, klan naga, akan menggunakan kekuatan seluruh klan untuk membantumu. Patriark adalah dermawan bagiku, dan hanya ini rasa terima kasih yang bisa kau berikan. Tenanglah, leluhur, aku tidak pengertian, kebaikan hati Patriark tidak bisa hanya dipenuhi dengan sisik naga. Kantung harta karun ini juga berisi beberapa material langka dan berharga, silakan diterima. Raja Singa Api ini cukup hebat, dia bahkan tahu cara mendapatkan beberapa keuntungan. Ada satu hal lagi yang ingin ku minta kepada Kaisar Naga. Apa itu? Esensi darah naga. Bagi manusia, esensi darah naga paling-paling hanya dapat meningkatkan fisik mereka, tetapi tidak memiliki kegunaan lain. Aku tidak boleh mengecewakan leluhur saat ini. Terimalah ini, Patriark. Terima kasih, Kaisar Naga. Di luar dugaan, aku mendapatkan esensi darah naga paling murni dari 9 alam dengan begitu mudah, sungguh keberuntungan. Baiklah leluhur, kami akan pergi sekarang, agar kami tidak mengganggu pemulihan Anda. Kini telah dipastikan bahwa kematian Long San tidak terkait dengan lembah rubah, selanjutnya, mulai sekarang, tidak ada naga yang diperbolehkan menunjukkan rasa tidak hormat kepada klan rubah. Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu, tolong sampaikan pesanku kepada istriku ketika dia keluar. Patriark, zona terlarang kehidupan di Gunung Mati Tanah Hitam akan dibuka sekitar 10 hari lagi. Aku pasti akan kembali sebelum itu. Long Wei. 2 hari lagi hingga Gunung Mati Tanah Hitam dibuka, dan semua kekuatan utama di domain langit telah memulai persiapan untuk berangkat. Kapan Patriark keluar? Jangan khawatir, tempat ini hanya berjarak 1 hari perjalanan dari Gunung Mati Tanah Hitam, dia tahu apa yang dia lakukan. Aku harap begitu.
Aura yang menekan ini, itu adalah Patriark. Kekuatan naga seperti itu, hampir mencapai level Kaisar Naga. Bukankah Patriark manusia? Bagaimana dia bisa membangkitkan kekuatan naga seperti itu? Sepertinya suamiku hampir mencapai tahap akhir pemurnian darah esensi Kaisar Naga. Tidak hanya ada bayangan naga, tetapi juga bayangan 100 iblis. Apakah Patriark itu manusia? Lihat, bayangan naga melahap bayangan 100 iblis. Ah, bayangan naga itu akan berbalik menyerang. Jangan khawatir. Itulah bayangan naga Azure yang melahap ratusan iblis. Tidak apa-apa, aku percaya padanya. Lagi pula dia suamiku, dia punya alasan sendiri mengapa berani memberi makan 100 iblis kepada naga Azure. Selamat, Tuan Rumah atas keberhasilanmu menembus ke tingkat kelima ranah Kaisar Agung. Aku tidak pernah menyangka bahwa setetes darah naga akan memberiku kekuatan naga sebesar itu. Sayangnya, dibutuhkan setidaknya 6 bulan lagi untuk mencapai level Kaisar Naga. Maaf atas keterlambatan ini, semuanya. Patriark, kau, luar biasa. Kau benar-benar mengembangkan kekuatan naga meskipun kau manusia. Apakah kau jenius? Tidak, tidak, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Jika seseorang tidak dapat mencapai langit dalam satu langkah, bagaimana mungkin ia menyebut dirinya jenius? Apakah ini keyakinan Patriark? Tampan dan rendah hati. Anda telah mengejutkan Tian Mei. Anda telah mengejutkan Tian Xiang. Hadiah, kartu peningkatan kekuatan serangan 100.000. Kartu peningkatan kekuatan serangan 100.000, sekali pakai, meningkatkan semua metode serangan, secara harfiah, artinya, kekuatan luar biasa. Produk sistem, dijamin terbaik, akan mengejutkan pemiliknya selama setahun penuh. Ada hal sebagus ini bisa dianggap sebagai senjata ampuh di Gunung Mati Tanah Hitam. Sayang, Gunung Mati Tanah Hitam akan dibuka 2 hari lagi, masih butuh perjalanan sehari dari sini. Sepertinya aku berhasil keluar dari pengasingan tepat waktu, mari bersiap-siap berangkat. Patriark, Master Yaochi telah memintaku untuk menyelidiki Gunung Mati Tanah Hitam sejak beberapa waktu lalu. Ras iblis, ras monster, dan ras manusia, 3 ras utama domain langit, semuanya mengincar lonceng kematian. Sekte surgawi juga telah tiba. Masalah di sekte mereka sendiri saja belum selesai, untuk apa mereka masih ikut campur di sini? Dilihat dari beritanya, sepertinya Kaisar Susen akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tidak masalah, asalkan tidak menggangguku. 2 hari kemudian. Patriark, Gunung Mati Tanah Hitam ada di depan. Aura kematian di sana sangat menakutkan, pastikan untuk melindungi diri dengan energi spiritual dan jangan biarkan itu merusakmu. Jika seseorang dirusak oleh aura kematian, kematian adalah satu-satunya akibatnya. Aneh, sejak kapan aura kematian di Gunung Mati Tanah Hitam ini menjadi begitu pekat? Apakah karena lonceng kematian akan segera muncul? Semuanya, gunakan kekuatan spiritual kalian untuk melindungi diri dan jangan sampai terpisah. Apakah itu suara lonceng? Apakah artefak setengah dewa sudah muncul? Penghalang Gunung Mati Tanah Hitam belum hilang, siapa yang mungkin membunyikannya? Hati-hati semuanya, aura kematian sedang menerjang ke arah kita. 3 ras berkumpul. Aku akan mengatasi aura kematian ini. Jangan bertindak gegabah, penghalang itu belum diaktifkan, jika kita membuat terlalu banyak keributan. Itu dapat menarik perhatian kekuatan lain. Lihat, perhatikan, siapa yang akan mengklaim kepemilikan lonceng kematian? Rekan-rekan Taois, pasang taruhan kalian. Sepertinya orang-orang sudah berada di sini cukup lama.
Rekan Tao, apakah kalian tidak takut dengan aura kematian yang menyebar di sini? Kalian baru saja tiba, bukan? Penghalang gunung kematian tanah hitam belum dibuka, aura kematian ini hanya terlihat menakutkan, sebenarnya tidak akan menyebar. Bisnis di paviliun Baofu milikku ini jujur dan terpercaya, rasio keuntungannya sangat tinggi. Selama kau berani bertaruh, kami berani membayar. Paviliun Baofu, nama yang menarik. Kami merekomendasikan untuk bertaruh pada faksi populer agar lebih cepat mencapai puncak kehidupan. Sayang, bagaimana kalau kita ambil resiko? Tentu saja, mereka telah memberi kita kesempatan untuk mencapai puncak kehidupan, bagaimana mungkin kita melewatkannya? Paviliun Baofu, riwayatmu tamat. Aku akan bertaruh. Rekan Tao, sekte atau aliran mana yang ingin kau pertaruhkan? Tunggu, beritahu aku aturannya dulu. Tidak ada batasan jumlah taruhan, jika taruhanmu pada seseorang mendapatkan lonceng kematian, kau akan menerima 10 kali lipat taruhanmu sebagai hadiah. Oh, begitu, jadi, sudah berapa banyak total hadiah yang terkumpul? Jumlah pesertanya banyak sekali, setidaknya ada ratusan juta koin spiritual yang terkumpul, kan? Bagaimana jika hanya aku yang memilih target tertentu untuk dipertaruhkan? Jika kau memiliki wawasan yang luar biasa, maka semua koin spiritual yang masuk ke dalam kumpulan hadiah akan menjadi milikmu. Namun, aku tetap menyarankanmu untuk mengikuti orang banyak, hanya dengan begitu kau akan mendapatkan koin spiritual. Kalau begitu, aku akan bertaruh pada diriku sendiri, menghancurkan gerbang surgawi. Menghancurkan gerbang surgawi, belum pernah dengar, mungkinkah ada seorang jenius yang tertutup telah terungkap? Haha, rekan Tao, kau sangat percaya diri, kau pasti sangat kaya. 1 koin spiritual. Bocah, apakah kau berusaha membuat masalah di sini? Simpan ini baik-baik, setelah aku memenangkan taruhan dengan menghancurkan gerbang surgawi, aku bisa membangun sebuah sekte. Sial, kukira kau semacam orang kaya, buang-buang waktu saja. Kau pikir kau bisa menggunakan 1 koin spiritual untuk mendapatkan dana membangun sektemu? Kau bermimpi. Sayang, mengapa kita perlu membuat nama sekte baru? Tidak ada yang akan bertaruh pada sekte baru itu, jadi aku bisa mengosongkan kumpulan hadiah dengan 1 koin spiritual. Nakal dan cerdas, aku suka itu. Ini dia klan iblis darah dan klan iblis mayat. Tanpa diduga, iblis-iblis dari jurang iblis tak berujung juga muncul dengan kekuatan penuh kali ini. Pagoda iblis telah lama terdiam, tetapi sekarang setelah para iblis turun, pagoda itu mulai bergejolak. Mungkinkah pagoda iblis perlu diberi makan darah iblis? Sayang, apakah iblis mayat ini berhubungan dengan dewa iblis yang kita temui di kehampaan? Aku tidak pernah menyangka dia berasal dari jurang iblis tak berujung di domain langit, tapi jangan khawatir. Kecuali jika dewa iblis sendiri turun, iblis mayat tidak perlu ditakuti. Benar, sekarang aku yakin aku bisa melindungimu. Banyak sekali wajah-wajah yang familiar. Itu Kaisar Naga dari klan Naga. Dan manusia-manusia kuat, Kaisar Susen dan Kaisar Wuji, juga telah tiba. Aku tak pernah menyangka gunung tandus dengan tanah hitam ini akan begitu hidup. Rekan Tao Ningbuksu, benarkah begitu? Ningbuksu yang menipu jutaan kultivator di event kota kekacauan. Kudengar dia dan Kaisar Susen adalah saudara baik. Mungkinkah lonceng kematian akan jatuh ke sekte surgawi kali ini? Tidak bagus, bintang pertanda buruk ini juga telah tiba. Orang ini sengaja mempersulitku untuk tetap tidak mencolok. Tuan Chen, sudah lama kita tidak bertemu, aku sangat merindukanmu, bagaimana kalau kita berbincang santai untuk bernostalgia? Dia lari cukup cepat. Penghalang telah hancur, zona terlarang yang disegel telah terbuka. Hutan kematian. Sayang, apa kita akan masuk sekarang? Santai saja, tunggu sampai mereka masuk, baru kita menyusul. Kalau ada bahaya, biarkan mereka yang jadi umpan untuk memeriksa situasinya. Bajingan tidak tahu malu, berani-beraninya dia punya niat busuk seperti itu. Dasar bodoh.
Jika kau mengatakannya dan orang lain sampai tahu, kau tidak akan bisa mengambil keuntungan lagi. Kalau begitu, aku juga akan diam di sini, aku baru akan bergerak setelah ada orang bodoh yang masuk ke dalam jebakan itu. Selagi gunung masih hijau dan air terus mengalir, kita pasti akan bertemu lagi, rekan-rekan Taois, aku pergi duluan. Sungguh orang yang licik. Mereka sengaja mencoba membingungkan kita agar mereka bisa pergi duluan. Patriark, bukankah kita harusnya menunggu orang lain masuk duluan untuk menguji bahayanya? Haha, itu hanya sandiwara kecil untuk menipu mereka. Tetua Tu, mungkin kau masih belum mengerti. Patriark hanya memperdayai mereka, jika ada bahaya nyata, apa gunanya ujian itu? Lagi pula kita tidak bisa melihatnya. Sesuai gaya Patriark. Wah, sungguh bijak. Anda telah mengejutkan Tetua Tu. Anda telah mengejutkan kedua tetua penjaga klan rubah. Hadiah, kartu pengalaman kekuatan ilahi mata surgawi. Kekuatan ilahi mata surgawi, dapat melihat 1000 mil, menganalisis atribut, berlangsung selama 3 jam, habis setelah digunakan. Kalau begitu, cari dan temukan lonceng kematian itu dalam waktu 3 jam. Patriark, menurut penyelidikanku, Gunung Mati Tanah Hitam memiliki beberapa karakteristik unik. Pertama, bahkan jangkauan pandang Kaisar Agung terbatas tidak lebih dari 100 meter. Kedua, di dalam Gunung Mati Tanah Hitam, Kaisar Agung tidak dapat menggunakan kemampuan kekosongan. Aku sudah lama mendengar bahwa zona terlarang kehidupan memiliki banyak batasan, dan melihatnya hari ini, aku bisa melihat bahwa itu benar. Suamiku, bagaimana denganmu? Jarak pandang memang hanya 100 meter, tapi... Sayang, bagaimana kau bisa menggunakan kemampuan kekosongan? Ya, bukankah dikatakan bahwa bahkan para ahli setingkat kaisar pun tidak bisa menggunakannya? Yah, mungkin karena aku luar biasa. Di situ disebutkan para ahli setingkat kaisar agung, tapi aku bukan salah satunya, aku hanya menguasai energi kehampaan. Ini berhasil, tetapi tampaknya jangkauannya terbatas, namun, tidak apa-apa, ini bisa digunakan sebagai taktik kejutan. Ayo, kita harus menemukan lonceng kematian secepat mungkin. Aura kematian di sini begitu pekat sehingga bahkan persepsi spiritual pun menjadi tumpul. Tian Mei, di mana kita berada saat ini di Gunung Mati Tanah Hitam? Gunung Mati Tanah Hitam terbagi menjadi 4 wilayah utama, hutan kematian, tebing keputusasaan, kuburan tulang, dan istana kematian. Menurut informasi intelijen, lonceng kematian berada di istana kematian, dan karena kita telah menuju ke timur, kita seharusnya mendekati hutan kematian. Tak kusangka tekanan di zona terlarang kehidupan ini begitu tidak masuk akal, kalau ingin bergerak lebih cepat, kita harus menembus batasan-batasan ini terlebih dahulu. Sebenarnya, bagaimana tempat mengerikan seperti ini bisa terbentuk? Patriark, kau tidak tahu. Tahu apa? Sayang, terkadang aku bertanya-tanya apakah kau masih manusia. Kau sangat kuat, namun kau tidak menyadari zona terlarang kehidupan. Menurut cerita yang diberikan oleh manusia-manusia kuat puluhan ribu tahun yang lalu, ini adalah reruntuhan kuno yang terbentuk selama periode kekacauan gelap. Mungkin ini adalah tempat para dewa yang jatuh, dan seiring berjalannya waktu, akhirnya menjadi zona terlarang yang terkenal bagi semua makhluk hidup. Itu adalah masa gelap dan penuh gejolak lainnya. Apakah kau benar-benar yakin bahwa apa yang dikatakan oleh manusia-manusia kuat puluhan ribu tahun yang lalu itu benar? Patriark, kita hampir tidak punya waktu untuk memverifikasi hal-hal seperti itu di zona terlarang kehidupan, apalagi memahaminya. Benar, kalau begitu, hal yang paling mendesak adalah menemukan lonceng kematian dengan cepat. Ikuti aku dengan saksama, kita perlu mempercepat langkah kita. Menggunakan kartu pengalaman kekuatan ilahi mata surgawi. Menggunakan kartu pengalaman kekuatan ilahi mata surgawi, penggunaan berhasil. Masa berlaku, 3 jam. Dengan cara ini aku dapat melihatnya dengan jelas. Orang-orang dari Sekte Lohua, dia tampaknya terluka. Apakah Patriark dapat melihat dalam kabut hitam itu? Bagaimana mungkin pemimpin Sekte Lohua, yang kekuatannya mencapai ranah Kaisar Agung tingkat 5, dapat terluka dengan begitu mudah?
Kultivator ranah Kaisar Agung mati dengan mudah. Tidak bagus, dia menunjuk ke arah sini. Apa yang terjadi? Aura kematian tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat, dan bahkan menyerang kita. Sayang, bahkan kekuatan setengah dewa pun terbatas di zona terlarang kehidupan, aku hanya bisa mempertahankannya maksimal selama 3 menit. Ini jenderal yang sudah mati. Seorang kaisar agung yang tewas di sini dan menyerap energi kematian selama 1000 tahun, menciptakan entitas mengerikan ini. Lancang, beraninya kau menyakiti suamiku, akan kuhancurkan kau. Penguasa lonceng kematian,